Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para jamaah sekalian, pada kajian yang lalu kita telah menyelesaikan 7 syarat diterimanya 2 kalimat syahadat, syurutu qabuli syahadatain. Syarat-syarat diterimanya 2 kalimat syahadat. Dan terakhir kita telah membahas tentang al-inqiyadu al-munafi lil imtina', progres pelaksanaan yang akan menghindarkan kita dari stagnasi atau apa bahasa Indonesia ya? Stagnan tuh nggak berkembang ya, jadi apa? Ya, di tempat. Kalau jalan di tempat itu Pak, kelihatannya capek tapi nggak kemana-mana gitu ya. Jadi keislaman kita sebagai syarat dari syahadat kita betul-betul serius, itu tidak boleh kemudian begini-begini saja ya. Kalau kemarin saya ambil contoh Pak Yusuf ini berapa Pak usianya? 20 tahun Pak ya? Sudah 20 tahun menjadi muslim dari lahir gitu. Maka harusnya ada satu progres ya, bahwa kita ini jangan selalu berlindung di balik kita ini kan orang awam misalnya gitu ya. Iya, awam. Kalau ente baru mu'alaf kemarin mungkin iya, tapi ente sudah berapa lama jadi orang Islam ya. Satu-satunya yang membuat kita ini tidak ada peningkatan adalah biasanya gitu ya, adalah rasa apa Pak? Rasa malas, ya enggak? Kemalasan inilah yang membuat akhirnya kita ini menjadi enggan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, enggan untuk meningkatkan kualitas kita ya. Kemarin saya ambil contoh juga kan, kalau kita kerja udah 20 tahun kerja, masa gajinya nggak naik-naik misalnya gitu ya, maka protes tuh biasanya. UMR aja naik terus, masa gaji nggak naik misalnya ya. Kalau soal dunia kita pingin progres terus ya, tapi giliran soal keislaman kita ini cenderung menurun lebih parah lagi itu ya. Stagnan saja sudah jadi persoalan ya. Seorang yang bersyahadat, ujung dari 2 kalimat syahadat ini adalah apa yang sering kita baca, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyan wa rasulah. Itulah ujungnya. Kita ridho Allah sebagai Rabb kita, yang mengatur kita, yang melindungi kita, yang menjamin kita, dan seterusnya. Dalam surah Fussilat ayat ke-30 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Siapa orang yang punya prinsip atau mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, inilah orang yang raditu billahi robba, tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah dengan prinsip ucapannya itu. Istiqomah itu konsisten, konsekuen dengan apa yang dia ucapkan, bukan yang model pagi kedelai, sore tahu apa tempe Pak? Ini bukan yang model begini ya. Rasulullah sudah memprediksi di akhir zaman itu ada orang-orang yang pagi beriman, sorenya
kafir ya. Sudah berubah begitu cepat. Nah, konsistensi inilah tanda bahwa kita ridho. Ridho bukan hanya sekedar pasrah menerima apa yang Allah takdirkan, yaitu bagian ya, cuma bukan sekedar itu gitu ya. Kita menerima kalau kita dapat musibah, kita menerima dengan lapang, dengan kesabaran. Ditimpa sakit, kita menerima, tidak malah menyalah-nyalahkan Allah misalnya ya. Kita baca dalam Al-Quran, salah satu nabi yang ditimpa penyakit itu adalah Nabi Ayyub alaihissalam ya. Nabi Ayyub itu ketika mendapat sakit, doanya itu bahkan tidak memohon kepada Allah. Coba bayangkan, kita kalau doa kan panjang benar itu daftar permohonannya ya. ini itu banyak benar, panjang benar ya. Nabi Ayyub itu bahkan tidak memohon, hanya sekedar mengadu saja pada Allah. Rabbi inni massaniyad-dhur fa innaka arhamar rahimin. Ya Tuhan, aku sedang ditimpa kesulitan, penyakit. Fa innaka arhamar rahimin. Engkaulah yang maha pengasih dari semua yang pengasih. Engkaulah yang maha penyayang dari semua yang penyayang. Jadi bahkan minta berikanlah aku kesembuhan itu pun enggak gitu ya. Hanya sekedar mengadukan kondisinya kepada Allah. Coba lihat. Doa-doa para nabi rasul itu diabadikan dalam Quran sebagai acuan buat kita. Kalau mau berdoa tuh kayak nabi rasul itu loh, gitu kurang lebih ya. Itu direkam dalam Al-Quran, doa Nabi Ibrahim, doa Nabi Sulaiman, doa Nabi kita Nabi Muhammad SAW direkam dalam Quran. Ya. Supaya kita mengacu seperti itu ya. Orang yang ridho kepada Allah itu bukan sekedar menerima dengan sabar kesulitan yang dialami, tapi juga berusaha dengan keras dan sungguh-sungguh dengan progres kemajuan setiap hari tentang perintah-perintah yang Allah berikan juga gitu. Jadi misalnya Allah memerintahkan kita untuk khudhu ma atainakum biquwwah ya. Ini sebetulnya cerita tentang tentang Bani Israel, tetapi ini sebetulnya berlaku buat kita juga ya. Peganglah apa yang sudah diberikan pada kalian itu dengan kekuatan yang sungguh-sungguh. Apa yang diberikan oleh Allah pada kita? Al-Quran. Inilah harta karun kita. Kalau Pak Yusuf ini misalnya gitu ya, misalnya tiba-tiba datang seorang pengacara kondang gitu ke rumah Pak Yusuf, lalu kasih tahu, Pak Yusuf, Bapak ini sebetulnya masih termasuk keturunan Raden siapa gitu ya, dan masih ada tanah warisan. Wah, buat Pak Yusuf di wilayah sana yang luasnya sekian puluh hektar. Untuk mengesahkan ini Bapak diminta datang mengurus surat-surat. Kira-kira datang nggak? Coba bayangin, kita nggak tahu, ternyata saya punya. Wah, ini harta karun ini, maka segera diurus, disimpan di ini segala macam ya. Ini harta karun yang jauh lebih berharga dari segala yang di dunia ini. Betapa sayangnya kalau kita sia-siakan. Allah sudah memerintahkan untuk pegang itu ya. Dibaca, diakrabi, dibuka. Jangan scrolling medsos terus ya. Scroll medsos kuat berjam-jam. Baca Quran, saya nggak tahu Ustadz, saya kalau baca Quran ini baru selembar aja mata saya panas katanya. Ente orang apa tuyul saya bilang. Baca Quran matanya panas itu apa coba ya. Jadi kenapa kita menjadi sulit sekali berinteraksi dengan Quran? Penghalangnya adalah biasanya yang nomor satu itu, iya malas itu kenapa munculnya Pak? Coba saya tanya dulu yang benar nih, kenapa sih sering malas? Siapa yang mau jawab coba? Jawab Pak, kenapa suka malas?
Bapak pernah malas nggak? Apa gitu? Wah, godaan setan, setan lagi disalahin. Ya setan kerjanya emang selalu goda. Dia memang begitu, udah sumpahnya dari awal tuh, saya akan halangi Pak Yusuf ini dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Itu dalam surah Al-A'raf ya. Itu sudah dijelaskan itu, emang begitu ya. Jangan nyalain setan, dan setan nggak mau disalahin, Pak. Percaya nggak setan nggak mau disalahin ya? Itu ada dalam surah Ibrahim, surah ke-14 ayat ke-20 berapa itu? 21. Wa qala syaitan lama qudiyal amru. Berkatalah setan setelah urusan sudah selesai diputuskan, siapa masuk surga, siapa masuk neraka. Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Allah itu menjanjikan pada kalian janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku pun menjanjikan pada kalian tapi aku bohongin, enggak aku tepati. Dan ini saya terjemahnya aja. Dan aku ini tidak memiliki kekuasaan atas kalian illa an da'autukum, kecuali hanya mengajak kalian saja. Yuk maksiat misalnya, yuk nggak usah sholat, mengajak saja. Kemampuan setan hanya mengajak saja. Fastajabtum li, kalianlah yang menuruti ajakanku itu. Fala talumuni walumu anfusakum. Hari ini jangan nyalain saya, salahin diri kalian sendiri. Tuh Pak, dibocorin sama Allah tuh ya. Jangan nyalain setan, salah lu sendiri. Jadi ya memang setan selalu ngajak, Pak. Udah nggak usah dengerin pengajian, tidurlah biar ngantuk semua ya. Persoalannya kenapa kita turutin gitu ya. Kenapa kita mau menuruti bisikan setan itu ya? Karena males tadi katanya ya. Males itu kenapa sih kita jadi males ini? Orang males melakukan sesuatu itu biasanya karena dia tidak melihat adanya manfaat. Walaupun ini tergantung kemampuan melihatnya ya. Banyak anak yang males sekolah karena nggak merasa ada manfaatnya, mendingan main game katanya. Nah, ya kan? Sekolah males, main game rajin. Coba perhatiin ini, karena dia nggak merasa ada manfaatnya. Maka kalau kita sudah mulai merasa bahwa perintah yang Allah berikan pada kita itu nggak ada manfaatnya, nah itu mulai tuh males. Sholatnya pun terpaksa, berdirinya malas-malasan. Idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau dia berdiri untuk sholat, dirinya malas-malesan. Begitu dalam Quran disebut ya, enggan. Salah satu yang membuat iblis itu kafir, bukan salah satu, memang inilah yang membuat iblis kafir itu adalah aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia enggan, malas, dan dia sombong. Dia tidak mau itu karena enggan, malas, dan dia sombong. Wa kana minal kafirin. Dia menjadi orang kafir. Kenapa? Disuruh tidak mau. Para jamaah sekalian, kenapa kita sering menjadi rajin melakukan sesuatu? Nah, lihat ini ya. Kenapa kita tiba-tiba ada rajin? Coba ada sebelah sini jawab dulu. Kenapa, Mas? Pak Komari. Kenapa Bapak suka rajin melakukan sesuatu? Tiba-tiba biasanya malas bersihin rumah, tiba-tiba bersihin rumah gitu ya. Nah, kenapa? Mau lebaran? Enggak. Kenapa kira-kira ya? Hah? Iya nih lagi mood lagi ya. Mood itu dari mana Pak? Ya, kita ini sering merasa ada kendali di luar diri kita gitu ya. Nggak tahu Ustaz, tahu-tahu saya males, tahu-tahu saya rajin. Sih seolah-olah apa iya kita setidak berdaya itu gitu. Coba kenapa tiba-tiba biasanya males bersihin rumah tiba-tiba rajin? Biasanya kenapa biasanya? Karena
Hah? Apa Pak? Iya, apa misalnya kalau soal rumah tadi tiba-tiba rajin bersihin rumah, tadinya males. Biasanya karena ada dua ya Ustaz, kalau yang tadi merasa males itu karena tadi tidak ada manfaat atau tidak senang dengan apa yang terjadi. Karena nggak senang jadi males. Capek bersihin rumah jadi males gitu ya. Nah, kalau yang kita membuat kita rajin, pastinya ada harapan ke depan. Apa yang akan kami peroleh sehingga kami rajin untuk bekerja supaya. Biasanya apa Pak yang bikin rajin itu? Coba saya mau nanya Bapak. Ya ujungnya adalah penghasilan. Oh. Value atau nilai tambah dari apa yang kita kerjakan. Contohnya tadi kalau Pak Komari biasanya males bersih-bersih rumah, sekarang tiba-tiba rajin. Apa yang membuat? Harapannya kan dengan rumahnya bersih, insya Allah di sawang pun apa ya dilihat pun enak. Oh, jadi kalau mau ada tamu nih, wah ya kan, mau ada tamu banyak ke rumah. Kalau rumahnya kotor kan, nanti kalau rumahnya bersih, nanti dipuji misalnya, wah rumahnya enak ya Pak Komari ya, wah iya kan? Yang mungkin tidak terlepas dari pujian ya, kalau pujian berarti ada harapan yang menurut saya kurang pas. Ya kalau harapan itu kan ya tidak lillahi ta'ala dong berarti. Iya ini saya ngomong yang rata-rata Pak ya. Kalau yang sering ngaji kayak Jamaah Al-Hikmah ini mah lillahi ta'ala semua. Iya, ya. Kalau memang dia lillahi ta'ala, artinya dia selalu tersambung kepada Allah, maka nggak ada cerita males. Ya, dia tahu mana yang Allah senang, mana yang Allah nggak senang. Apa yang Allah senang, dia akan kerjakan dengan sungguh-sungguh. Apa yang Allah nggak senang, dia akan tinggalkan jauh-jauh. Ya, dia tinggalkan jauh-jauh. Saya ambil contoh deh, saya nggak bosan-bosan pakai contoh ini ya. Kalau ada orang merusak dirinya sendiri, kira-kira Allah senang apa Allah nggak senang? Hah? Matanya sehat dirusak gini, kira-kira Allah senang apa nggak senang? Allah sudah beri yang sehat, yang bagus, kenapa dirusak gitu ya? Nah, merusak cara lain misalnya dengan nah ini kan, itu kira-kira merusak apa membangun itu? Merusak, bukan hanya merusak diri kita, merusak orang lain di sekitar kita yang kena asapnya. Merusak istri yang nggak ngerokok, istri nggak ngerokok juga kena penyakit juga gara-gara suaminya yang anak di rumah kena juga, itu berlipat-lipat itu. Tapi dan dia tahu bahwa itu merusak. Tapi dikerjakan juga, dan dia tahu Allah nggak senang itu, tapi dikerjakan juga. Ustadz rokok lagi gitu, ya biarin ya. Yang iklan aja nggak bosen-bosen, masa saya yang jadi kadang-kadang pengetahuan kita nggak cukup untuk menggerakkan kita pada hal yang benar, nggak cukup mencegah kita dari hal yang nggak benar. Jadi kalau ngaji seperti ini hanya menambah pengetahuan, betul nggak? Ya harusnya kan kalau pengetahuannya cukup, ngerti mana yang salah, mana yang benar gitu, dia akan meninggalkan yang salah dan beralih pada yang benar. Orang berubah itu karena dua hal. Pertama karena pemahamannya berubah. Makanya perintah pertama yang turun dalam Quran itu ya, perintah pertama yang turun pada Rasulullah dulu adalah Iqra. Baca. Membaca itu membuat pemahaman kita berubah. Fungsi masjid di zaman Rasulullah, fungsi nomor 1 dari 13 lebih fungsi itu, fungsi nomor 1 masjid adalah pusat pembelajaran, pusat pengetahuan. Orang datang ke masjid bisa menjadi lebih paham, lebih ngerti, sehingga dia bisa diangkat minal zulumat ilan nur, dari kegelapan, kebodohan menjadi cahaya penuh pemahaman. Fungsi ibadah itu, pusat ibadah itu nomor 2, nomor 3. Yang nomor 1 ini adalah pusat ilmu, pusat pengetahuan.
diharapkan orang datang ke masjid itu berubah setelah paham dan mungkin sedikit tersinggung berkali-kali gitu. Biarin ya tersinggung, mudah-mudahan tersinggung yang ngerokok. Yang kedua, orang itu bisa berubah kalau tidak lewat pemahaman. Yang kedua lewat apa kira-kira? Lewat sindiran. Banyak yang budek Pak. Banyak yang kedua, orang bisa berubah itu lewat tragedi. Nah ini yang ngeri nih ya. Ada teman tuh di situ ya, pengurus masjid juga. Sudah sering saya singgung, ya nggak dengerin juga ya. Akhirnya berhenti juga dia. Kenapa? Ambruk, kena serangan jantung, masuk rumah sakit, dirawat sekian, diomelin sama dokternya. Nah kalau diomelin dokter baru dia. Masa harus begitu dulu sih? Ya kan? Kita ini begitu, berubah tuh hanya dua hal. Satu, ilmunya nambah, dia sadar lalu dia berubah. Yang kedua, lewat tragedi dulu. Kalau nggak disentil keras begini, begitu lagi, diulang lagi ya. Karena itu Allah memperingatkan, Allah ini sayang sama kita dan Allah nggak mau kita ini terus menerus di dalam kesalahan. Makanya sering kita ini diingatkan. Cuma kadang-kadang kitanya yang bersikap sumun bukmun umyun fahum layar sawaun alaihim. Kalau udah kelamaan, lama-lama budeknya ini kelamaan. Sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Ini di surah Al-Baqarah ada, surah Yasin ada ya. Sama aja buat mereka tuh. Dikasih tahu nggak dikasih tahu, diperingatkan nggak diperingatkan, disindir nggak disindir, tetep aja nggak mau. Ini ngeri juga nih kalau begini ya. Nah, orang yang betul-betul bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dia akan berusaha sungguh-sungguh untuk mencari tahu apa yang Allah senang buat dia untuk dia lakukan dan apa yang Allah nggak senang. Yang kedua, dia mencari tahu bagaimana Rasulullah dulu melaksanakan perintah-perintah Allah itu, dan dia akan meniru, mencontoh Rasulullah dalam pelaksanaannya, sehingga dia akan terus belajar. Kita ini hanya memulut saja Muhammad dan Rasulullah, tapi kita nggak mengenal Rasul kita sendiri. Kita nggak pernah benar-benar tahu bagaimana perjalanan hidupnya. Nanti kalau kita udah meninggal, selain ditanya man rabbuka dan seterusnya itu ya, kita udah hafal yang itu ya. Walaupun belum tentu bisa jawab ya. Apal nggak? Iya udah dikasih bocoran Pak, masih nggak bisa jawab juga ya. Naudzubillah tsumma naudzubillah ya. Selain ditanya man rabbuka dan seterusnya, kita akan ditanya juga. Pak Yusuf, kenal nggak ini siapa? Ada sosok seorang yang ditampakkan pada kita. Siapa? Nggak kenal. Waduh, digebugin Pak sama malaikat langsung ya. Siapa yang ditampakkan itu? Tidak lain tidak bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mengenalnya maka selamat dia. Lah kan kita lahir 1400 tahun setelah Rasulullah wafat. Bagaimana kita mengenalnya? Ketemu juga nggak pernah. Nah inilah ya. Siapa orang yang sungguh-sungguh mempelajari Quran, siapa orang yang sungguh-sungguh mempelajari sunnah Rasulullah, dia akan mengenal Rasulullah. Kalau nggak kenal, mana mungkin kita bisa mencintai apa yang kemudian menjadi warisannya, apa yang kemudian menjadi wasiatnya. Para jamaah sekalian, kata-kata yang sering diucapkan raditu billahi rabbah itu bukan sekedar kata-kata, tetapi sebuah prinsip janji diri kita sendiri bahwa kita akan ridho dengan apapun yang Allah perintahkan pada kita. Sholat subuh ini berat apa ringan? Iya, buat yang sering sholat subuh di Masjid Al-Hikmah ini ya ringan. Coba yang sholat yang lain mah insya Allah Ustadz kecuali subuh katanya.
Kenapa emangnya kalau subuh? Ini mata ini kayak mulai deh 1001 alasan. Sebetulnya gampang apa susah? Ini bukan soal gampang apa susah, ini soal terbiasa atau enggak terbiasa gitu. Ya. Kalau terbiasa ya gampang aja. Kalau enggak terbiasa, jadi susah tuh. Maka raditu billahi robba itu kita memaksa diri untuk terbiasa melakukan sholat subuh misalnya di masjid. Nah, raditu billahi robba begitu. Ya. Kalau sholat subuh udah oke lah ya, jamaah Al-Hikmah ini kelihatannya mantep-mantep semua. Bagaimana kalau khutbah Jumat? Banyakan yang tidur, banyakan yang dengerin kira-kira. Aduh ya, saya pengen sekali-sekali kalau saya lagi khotib di sini, saya foto gitu, cerek. Biar kelihatan, print gede-gede di sini. Biar kelihatan siapa yang tidur. Malu nggak ya? Dulu saya masih kuliah tuh di Bandung, nilai jelek tuh dipampang semua. Nilainya jelek-jelek kelihatan semua tuh, biar semua orang lihat. Supaya, malu kalau begini mulu berubah, gitu maksudnya ya. Ini udah dipoto kelihatan yang ngantuk, dipajang, malah bangga. Itu ada saya tuh katanya. Lah, ini gimana ini ya? Nah nggak jadi deh, nggak jadi. Malah bangga dia. Jadi para jamaah sekalian ya, wabil islami dina, dan Islam ini aku ridho Allah sebagai Tuhanku, aku juga ridho Islam ini sebagai cara hidupku. Ad-din itu adalah minhajul hayah, way of life, cara kita hidup. Orang Islam itu cara hidupnya berbeda dari orang yang bukan Islam. Begitu harusnya. Kenapa? Karena dia tahu mana halal, mana haram misalnya. Orang di luar Islam mah nggak peduli. Ya. Dan saya bukan cuma bicara soal makanan minuman, tapi juga soal cari duit. Ada halal, ada haram. Aduh Ustadz, hari gini cari duit, yang haram aja susah. Nah repot nih ya. Bukan jamaah Al-Hikmah nih kayaknya. Begitu juga dalam persoalan-persoalan lain, dalam memilih teman. Coba lihat, Quran menyatakan ada teman yang harus kita temanin, ada yang haram, nggak boleh. Duduk bareng dia aja nggak boleh. Itu ada perintahnya dalam Quran. Ya. Memilih pemimpin, ada halal haramnya dalam Quran. Kata siapa? Hanya soal makanan dan minuman. Nah, inilah kemudian yang kita betul-betul ridho. Kalau Allah suruh ini, ya kita dengan sungguh-sungguh. Kalau awalnya terpaksa, Pak Yusuf ini kelihatannya rajin bener datang ke masjid. Ya, habis gimana Ustadz? Saya pengurus masjid, masa nggak datang? Awalnya terpaksa nih, tapi lama-lama. Kalau kata Pak Yusuf ini orang Jawa ya. Jadi memang harus dibiasakan karena witing tresno jalaran soko kulino gitu ya. Ini orang Jawa aja yang ngerti ini ya. Jadi rasa cinta muncul dari terbiasa. Maka kita harus membiasakan yang benar dan jangan membiasakan yang salah. Kalau kita membiasakan yang salah, ya jadi senang terhadap yang salah-salah terus. Tiap kali khutbah Jumat ngantuk dia, coba. Alasannya macam-macam. Ini soalnya Al-Hikmah nih kipas anginnya sejuk. Nah, khotibnya ini ngomongnya terlalu slow. Nah, ya. Segala-gala disalahin kecuali dirinya. Ya kan? Wabil islami dinan, dan dengan Islam sebagai cara hidup, yaitu ya ini biasanya bangun sebelum subuh, bangun malam, sholat tahajud, itulah cara Islam ya. Sedekah, berbuat baik pada orang lain tanpa berharap dia juga berbuat baik pada kita. Lihat nih, kita kan suka berbuat baik banyak syaratnya ya. Dia mau begini kalau saya udah baikin Pak Yusuf itu
Terima kasih pun enggak katanya. Udah saya tolong, terima kasih pun enggak. Nah, dalam Quran disebut itu ya. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukuran. Sikap seorang yang dipuji oleh Allah itu ya, sebagai orang-orang yang selamat di hari akhir nanti adalah ketika dia memberi makan orang lain, menolong orang lain. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami ini memberi makan kalian hanya berharap pada Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukuran. Kami tidak berharap pada kalian balasan, bahkan tidak juga rasa terima kasih. Kalau kita berbuat baik hanya karena pingin diterima kasihi oleh orang, nah gitu ya, maka itu bagian dari apa tadi kata Pak siapa tadi Pak Suyatin ya, itu enggak lillahi ta'ala gitu kan. Kalau lillahi ta'ala dipuji kek enggak kek, kerjain aja terus, baik aja sama orang. Rasulullah mencontohkan begini dengan luar biasa, bahkan pada tetangganya yang sering buang sampah ke tempat Nabi. Coba lihat ya, kan iseng banget nih tetangga nih buang sampah ke coba bayangin, coba Pak Yusuf tetangganya begitu, kira-kira gimana ya? Ya. Tapi begitu gak ada sampah, Rasulullah kaget, kok tumben gak ada sampah? Dibesuk, lagi sakit, dibesuk oleh Rasulullah, bawain oleh-oleh ya, sampai nangis dia, karena yang besuk duluan Rasulullah justru, bukan orang lain, tapi yang sering digangguin yang besuk duluan. Nabi nggak pernah kemudian berharap. Kenapa? Nah itulah ya, baik pada tetangga itu perintah Allah, perintah Rasulnya. Maka dulu para sahabat bilang, kami pikir berbuat baik pada tetangga itu bagian dari rukun iman. Karena Rasul sering ngomong, tidak beriman seorang pada Allah dan hari akhir kalau dia jahat pada tetangganya. Tidak beriman seorang pada Allah dan hari akhir kalau dia tidur nyenyak, tetangganya kelaparan. Dia kenyang, tetangganya kelaparan. Itu sering Rasulullah ingatkan ya, sehingga para sahabat berpikir jangan-jangan ini bagian dari rukun iman. Ya enggak sih ya, tetapi begitu pentingnya sampai ditekankan begitu ya. Kalau kita gimana? Hanya ke tetangga yang baik sama kita doang kan? Kalau tetangga yang nyebelin ini lillahi ta'ala apa enggak, kan jadi begitu pikirnya. Seorang yang bersyahadat wabil islami dinan, inilah cara hidup kami ya. Dan bukan cuma itu ya, dalam surah Fussilat yang tadi saya baca ayat 30 itu Allah juga menyebutkan di ayat-ayat selanjutnya, waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amilas solihah wa qala innani minal muslimin. Siapa yang ucapannya lebih baik daripada orang yang selalu mengajak orang kepada Allah. Kalau saya sebut mengajak orang kepada Allah itu bukan hanya ceramah kayak begini, bukan ya. Kalau ceramah ya Pak Yusuf udah berani belum khutbah Jumat? Udah pernah di sini. Nah, bagus. Yang lain juga nyusul ya. Langsung mundur semua. Jangan ya. Karena iya belajar dulu. Ya kenapa nggak mau belajar sih gitu kan? Nggak susah-susah amat harusnya ya. Tapi oke lah. Tidak semua orang kemudian mungkin sanggup berbicara. Da'a ilallah itu tidak selalu bentuknya ceramah. Da'a ilallah itu diantaranya juga dengan menunjukkan wa qala innani minal muslimin. Dia menyatakan, lihat saya ini bagian dari orang-orang yang muslim, tunduk dan patuh pada Allah. Ini dilakukan bukan hanya pakai ucapan, tapi dengan perbuatan. Di zaman ketika orang mulai samar mana yang korupsi, mana yang bukan. Nah, ya, di kantor-kantor itu, oh ini bukan korupsi katanya. Ini bagi-bagi rezeki. Semua juga terima kok katanya. Nah, mulai ini kan. Ada yang kemudian Allah sukai dari orang-orang yang kemudian berdiri lalu menyatakan no, tidak.
saya bagian dari orang yang tunduk dan patuh pada Allah dan takut persoalan begini. Di zaman ketika kemaksiatan perzinahan dimudahkan, orang yang berani mengatakan tidak itulah orang yang innani minal muslimin. Saya nggak mau ikut-ikutan yang model begini. Di zaman banyak anak muda, ini anak mudanya banyak banget sini nih ya. Ini muda semua nih. Di zaman ketika hampir semua anak muda itu diisi dengan pacaran hidupnya, ada yang berani menyatakan tidak. Saya takut pada Allah. Saya nggak mau ikut cara hidup model begitu. Ya, semua orang juga begitu, Ustaz. Iya, tapi kita muslim, kita tahu Allah dan Rasulnya melarang hal-hal yang model begini. Kan nggak berzina, perintahnya bukan tidak berzina, wala taqrabuz zina, jangan deketin zina. Deket aja nggak boleh. Kan begitu kan? Tapi lihat siapa yang kemudian berani seperti itu. Orang tua, kadang-kadang orang tuanya ini yang malah ngedorong-dorong. Lu udah umur segini masih jomblo aja. Nah, orang tuanya nih yang bikin. Bukan yang di sini ya. Di sini mah masya Allah soleh-solehat semua lah ya. Amin. Nah, para jamaah sekalian, jadi sekali lagi, emang untuk raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Kita menyatakan Nabi Muhammad itu nabiyan wa rasulan, bukan sekedar mengakui beliau itu nabi dan rasul, bukan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu punya dampak, punya konsekuensi juga, bahwa kita akan menempuh jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para nabi rasul yang lain. Ketika kita berani berjanji dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, artinya kita telah berjanji kepada Allah akan menempuh jalan yang ditempuh oleh Rasulullah. Walaupun jalan itu jalan yang sulit, walaupun ini bukan jalan yang lazim ditempuh oleh kebanyakan orang, walaupun dengan ini mungkin kita bakal disebelin, dinyinyirin, dijauhin oleh beberapa orang. Semua orang korupsi, dia aja sok suci. Pak Yusuf ini sok suci orangnya nih, jangan terlalu munafik begitulah. Oh, nggak mau korupsi dibilang munafik, coba. Ini udah semakin salah kaprah kita ini kan. Jangan munafik lah, siapa yang nggak mau duit. Nah, mulai lagi kan. Ini munafik, istilah Quran dipakai buat tuh ya, di masa dimana kelihatannya ya, saya bukan ngajarin pesimis, enggak gitu ya. Karena Allah telah berjanji akan ada orang-orang yang kemudian Allah jaga, akan ada orang-orang yang senantiasa komit untuk menempuh jalan yang ditempuh oleh para nabi dan rasul, dan merekalah yang Allah akan berikan kemudahan, kemenangan dan seterusnya ya. Walaupun kelihatannya sulit. Bayangkan kita ada di zaman Nabi Musa alaihissalam, ketika begitu beratnya menjadi seorang yang taat pada Allah karena ditantang oleh penguasa yaitu Fir'aun. Bahkan kemudian bisa coba bayangkan, jangan-jangan Pak Yusuf kalau hidup di zaman itu malah ikut Fir'aun lagi, bukan ikut Nabi Musa kan? Bahaya juga nih ya. Jadi di masa ketika itu orang yang mencari jalan mudah ya banyak, tetapi yang mencari jalan yang benar menjadi sulit. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Seberapa kita sungguh-sungguh memaknai kalimat yang mudah sekali kita ucapkan, tetapi kadang kita nggak tahu konsekuensinya. Betul. Baik, tanya jawab sekarang, silakan. Ya. Seorang jaksa bagaimana seorang jaksa dengan duit hasil korupsi mengumrohkan banyak orang. Ini ada kasusnya, Pak.
Oh, ada ya. Saya pura-pura nggak tahu, Pak. Yang ditanya bagaimana yang diumrohkan. Ya, saya pakai asumsi rata-rata aja, Pak ya. Mungkin nggak jaksa ini ketika mau, Pak Yusuf mau umroh nggak? Saya punya duit nih, tapi hasil korupsi, Pak. Kira-kira ngomong gitu nggak? Nah, mungkin hanya sampai, Pak Yusuf mau umroh nggak? Saya umrohin ya, saya bayarin. Kira-kira jawaban Pak Yusuf apa? Siap. Nah, insya Allah siap. Tahu nggak ini uang dari mana? Nggak tahu. Dan kalau posisinya seperti itu, nggak ada dosanya buat Pak Yusuf. Siapa yang dosa? Yang korupsi. Paham nggak? Mengumrohkan orang tidak membuat dia menjadi benar dalam korupsinya. Ini atau buat dirinya sendiri, dia umroh berkali-kali dari atau haji berkali-kali dari duit korupsi. Kira-kira gimana? Diterima nggak hajinya? Kan gitu jadinya. Ini kayak bapak sholat pakai sarung boleh nyolong. Coba bayangin. Kan nutup aurat. Iya, nutup auratnya mah sah aja. Cuman tuh sarung boleh. Kita ini kadang-kadang melupakan ya rasa malu kita kepada Allah. Nggak ada itu. Kok berani-beraninya gitu ya. Berani-beraninya datang ke masjid pakai sarung boleh colong, sholat menghadap Allah. Ini gimana logikanya coba? Sedikit aja ada rasa malu nggak berani, Pak. Tapi ini terang-terangan. Anak-anak muda ada yang kelihatannya ke masjid padahal niatnya mau pacaran di masjid. Ada tuh. Nggak ada malunya. Nggak ada malunya berbuat maksiat. Seolah-olah siapa yang pengalaman? Waduh, jangan dong, Pak ya. Jadi coba lepas dari persoalan hukum aja, Pak ya. Ini aduh, bagaimana adab dia kepada Allah? Nggak ada malunya. Nggak ada takutnya. Lalu dia berpikir Allah kan maha pengasih, maha penyayang, nanti juga diampunin. Ya, memang Allah itu pengasih dan penyayang, Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi Allah juga syadidul iqab, maha keras siksanya, syari'ul hisab, cepat perhitungannya. Kalau kita nggak pernah memasang rasa takut kepada Allah, bahaya nih, Pak. Ya, nggak ada remnya. Jadi kalau yang diumrohkan itu nggak ngerti, ya nggak ada masalah, ya. Tapi kalau dia ngerti, ya, dia tahu kalau itu korupsi. Wah, lain kalau dia tahu. Ya, kalau dia tahu itu duit korupsi, nah, kena lagi Pak. Pasalnya lain ya. Ayo nih saya kasih sarung buat sholat yuk gitu. Ini kayak sarungnya Pak Yusuf. Ya, emang saya ambil. Lo dipakai juga ya, udah tahu sarung colongan, dipakai juga, sama aja nih dableknya gitu kan kalau begini ya. Gitu Pak ya. Tapi kalau nggak tahu kan nggak mungkin juga, namanya kita orang timur ya, orang Jawa terutama. Masa iya saya nanya, maaf Mas Jaksa, ini duit korupsi bukan? Ya kan nggak mungkin juga nanya gitu ya. Maka akhirnya ayo deh berangkat. Hah? Nah kalau udah tahu jangan pura-pura nggak tahu gitu ya. Kalau udah tahu ya jangan dong. Kita harus, maaf ya, maaf nih saya pakai kata-kata yang, kita harus jijik terhadap kemaksiatan, jijik terhadap apa-apa yang Allah larang itu. Sekarang saya coba Pak ya, Pak belum wudhu ya, ini wudhu Pak, saya bawain air kencing, mau Pak wudhu? Jijik kita kan, harusnya jijik itu seperti itu. Ditawarin sarung boleh nyolong, jijik Pak. Ditawarin umroh pakai duit korupsi, dan dia tahu itu duit korupsi, jijik harusnya. Gitu Pak ya. Nah, tapi kalau nggak ada rasa itunya, yang penting bisa ke Mekah,
kapan lagi? Nah, gitu ya. Ada lagi yang lain, silakan. Ibu, silakan Bu. Ya, kalau kita lagi ke masjid datang, memang Rasulullah memerintahkan untuk tahiyatul masjid ya. Bahkan dalam hadisnya itu ketika hari Jumat Pak Yusuf pengen duduk aja ditanya udah salat tahiyatul masjid belum, bangun salat dulu tahiyatul masjid begitu ya. Jadi perintahnya memang cukup kuat. Lalu bagaimana dengan adzan? Ya, adzan juga ada perintahnya. Kalau sedang dikumandangkan adzan, kita disuruh mendengar dan menjawab. Bahkan orang yang lagi pengajian sekalipun berhenti dulu tuh. Lagi ngaji nih, tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, berhenti dulu tuh. Dengerin adzan dulu dan kita jawab adzan itu. Kalau muadzin Allahu Akbar, ulang. Semua kata-katanya kita ulang kecuali hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Nah, sekarang kalau bertemu kondisi dua-duanya nih terjadi, kita datang ke masjid sudah azan, lalu kita mau tahiyatul masjid, mana yang didahulukan? Memang para ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang tunggu dulu, dengerin dulu azan baru sholat. Ada yang bilang langsung saja sholat karena tahiyatul masjid itu lebih utama. Ya tidak ada sebetulnya Bu ya perintah langsung dari Rasulullah kalau kondisinya seperti ini. Ya saya juga belum nemu dalil yang kemudian merujuk kondisinya seperti itu, sehingga kemudian setelah saya mempertimbangkan pendapat para ulama yang menyatakan dahulukan sholat tahiyatul masjid atau dengerin azan. Sholat tahiyatul masjid itu kan begini Bu, di antara bunyi hadisnya itu jangan duduk sebelum laksanakan sholat 2 rakaat. Nah, jadi saya cenderung mengkombinasikan, saya akan berdiri dan mendengarkan dulu azan itu sampai selesai tanpa duduk, dan setelah selesai baru saya sholat tahiyatul masjid. Kurang lebih begitu Bu ya. Tapi kalau ada yang mau langsung sholat juga saya nggak menyalahkan karena memang tidak ada dalil yang khusus dalam kondisi seperti itu. Jadi boleh juga dipilih. Cuma kan memang kadang-kadang agak terganggu juga Bu ya, agak terganggu juga ketika lagi azan kita bacaan sholat itu agak terganggu juga. Maka lebih baik dengerin aja azan dulu baru kemudian sholat tahiyatul masjid. Atau yang lebih bagus lagi Bu, datang sebelum azan. Nah itu baru datang sebelum azan, jadinya nggak harus bingung gitu ya. Gitu kurang lebih Bu jawaban saya ya. Ada lagi? Satu lagi Ustaz. Silakan. Saya menyambung apa yang tadi Pak Marke sampaikan ya. Kan duitnya tuh insya Allah nggak halal gitu ya. Diimbangi dengan sedekah, mengumrohkan orang. Saya pernah dengar satu ya teman ya, itu sampaikan gini, kalau ada pendapatan yang istilahnya abu-abu, bukan nggak jelas mengatakan korupsi ya, maka perbanyaklah sedekah agar yang abu-abu itu jadi putih. Kira-kira gitulah, bener nggak gitu? Kalau ada pendapatan yang abu-abu, perbanyaklah sedekah supaya jadi putih. Ini belajarnya di mana juga saya bingung ini ya. Oke lah, abu-abu itu mungkin ya ini kira-kira halal apa haram gitu ya. Dalam bahasa hadis itu disebut dengan syubhat. Syubhat itu samar-samar, remeng-remeng, tasyabuh, menyerupai halal, menyerupai haram. Apa perintah Rasulullah terhadap yang syubhat? Jauhi yang syubhat itu, jangan dideketin. Lalu dikasih pembenaran dengan sedekah, kan jadi kalau kita mau sungguh-sungguh pakai kacamata yang benar, Quran dan Sunnah itu kelihatan Pak mana putih mana hitam ya. Mau kalau mata kita agak-agak jadi serba abu-abu, kayaknya ini abu-abu nih. Pakai kacamata dong ya, kacamatanya Quran dan Sunnah, pakai dalil, pakai kacamata
apa yang Allah katakan dan ketahuan Pak, ini kira-kira halal apa haram. Ya, jadi nggak ada cerita dalam berbagai aspek, dalam transaksi perdagangan ketahuan tuh mana halal mana haram. Nggak mungkin Allah dan Rasulnya itu menetapkan sebuah syariat yang jadi abu-abu begitu ya, enggak ya. Kalaupun itu dianggap abu-abu, perintahnya adalah jauhi, jangan malah diterusin. Ya. Kalau terpaksa gimana dan kita nggak tahu udah masuk kantong nih, gitu ya. Menyedekahkan itu artinya ya, minimal jangan dimakan sama diri kita, beliin aja semen nih buat misalnya gitu ya, jangan kemudian. Dan itu bukan berarti dengan dibeli semen itu lalu kita boleh terus tarik yang abu-abu, bukan ya. Nggak boleh aja kan. Misalnya tiba-tiba kita dikembaliin salah, nggak dikembaliin salah, beliin semen aja buat bangun masjid gitu, jangan dimakan, jangan dikasih ke keluarga. Nanti akan ada dampaknya dikasih keluarga. Pak, kalau misalnya ini air ini beracun, misalnya ini airnya beracun, saya nggak tahu kalau air ini beracun, lalu saya minum, mati nggak? Ya mati. Ini kayaknya beracun, kayaknya enggak, abu-abu nih. Diminum apa enggak? Enggak. Itu maksudnya. Kalau ente minum juga jauhin ya. Apalagi ngasih ke keluarga. Udah tahu ragu-ragu ada racun apa enggak, kasih ke keluarga lagi. Gimana kira-kira ya? Jadi ya sebaiknya jauhin lah ya. Akan lebih menenteramkan kita kalau rezeki yang kita terima itu benar-benar putih Pak. Kita kasih makan anak istri kita benar-benar putih. Jangan ada yang abu-abu. Bahayanya itu luar biasa. Tiba-tiba istri kita jadi nggak nurut, anak kita jadi bandel. Periksa dulu rezekinya tuh. Sebelum kita ngomel-ngomel, periksa dulu rezekinya. Jangan-jangan kita kasih makan yang model-model haram. Ya Pak ya. Saya ngeri Pak kalau nggak begitu-begitu. Udahlah, lebih baik jangan. Ya, nggak apa-apa sedikit, yang penting halal, berkah. Berkah itu kan ini banyak tapi akhirnya penyakitan, kena masalah, ini itu segala macam. Buat apa? Ya, dapat banyak tapi akhirnya begitu. Ini kan abu-abu, halah. Mendingan sedikit tapi putih lebih baik. Ya. Putih banyak lebih bagus lagi. Ya, gitu ya. Cukup ya. Jadi insyaallah hari ini kita telah mempelajari raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Bukan sekedar ucapan, tetapi sesuatu yang kita harus paksa diri kita. Mungkin awalnya kita paksa, lama-lama akan sungguh-sungguh menjadi sesuatu yang kita sukai. Bangun subuh awalnya terpaksa, lama-lama kita jadi menyukai. Berbuat baik awalnya terpaksa, lama-lama kita jadi, itu yang diharapkan ya. Jadi bukan sekedar iya saya ridho, bukan, tetapi ada konsekuensinya. Itulah makna syahadat la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.